harta yang kita kumpulkan, banyaknya rumah yang kita kuasai, tingginya jabatan yang kita sandang. Tidak di situ. Kemerdekaan kita tidak di situ. Ada yang jabatannya tinggi tapi dia terjepit, tidak bebas, tidak merdeka, tidak leluasa. Bahkan untuk mengeluarkan pikirannya saja penuh dengan rasa takut. Tidak merdeka dia. Walaupun jabatannya paling tinggi. Lalu dalam ketakutan, mengeluarkan pendapat, pernyataan, statement aja ketakutan. Tidak merdeka dia. Terus gimana kita itu merdeka? Dikatakan merdeka. Ya, kalau kita hanya menyerahkan diri kita diatur oleh Allah saja, itu merdeka sesungguhnya kan di situ. Tidak diatur, diintervensi oleh orang lain, pihak lain, atau sesuatu yang lain. Maka merdeka betul itu. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu kalau dijalankan, nah kita sudah merdeka itu sejak kecil ya. Sejak kecil sudah merdeka itu Pak. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya adalah menyerahkan diri kita ini hanya diatur, diintervensi oleh Allah. Nah itu betul merdeka yang sesungguhnya di situ. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Serahkan untuk Allah. Nah itu akad kita, deklarasi kita untuk kemerdekaan diri di situ sesungguhnya. Tapi sebagian dari kita nggak paham. Walaupun deklarasi seperti itu, hidupnya itu senantiasa dalam keadaan terhimpit, susah begitu ya, diintervensi, nggak leluasa. Nah ini salah, ini berarti deklarasinya baru sekedar deklarasi mulut saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu deklarasi itu saya hanya boleh diintervensi oleh Allah saja. Itu deklarasinya di situ itu. Tapi kenyataannya kemudian mengikatkan diri macam-macam. Ketika miskin terjepit, mau beli nasi aja nggak bisa, sedih, mau beli garam nggak bisa. Ketika miskin terasa dia nggak bebas, nggak merdeka, tertekan. Kemudian ketika kaya mendadak, yang dulu nggak bisa beli nasi garam, tiba-tiba sekarang mau beli apa aja mampu gitu. Mau beli pesawat aja mampu, beli pulau mampu. Tapi apakah dia merdeka? Ternyata tidak juga. Karena dia naik kebutuhannya, pikirannya itu selalu kepada apa ini yang dikeluarkan oleh pabrik BMW ini. Bulan ini apa? Modelnya seperti apa? Yang dikeluarkan oleh pabrik Mercedes bulan ini yang terbaru, yang termahal apa ini? Diikat oleh gaya hidup, kebutuhannya naik, pola hidup, gaya hidupnya naik, diikat oleh di situ, tidak bebas lagi. Maka sebagian dari kita itu naik dari satu posisi ke posisi yang lain, dia bilang mendapatkan kebebasan finansial, tapi kenyataannya menjadi budak gaya hidup lagi. Jadi budak gaya hidup lagi. Yang dulu makan nasi dengan garam itu nikmat, sekarang udah tidak bisa lagi. Itu kan akhirnya diikat lagi, diikat tidak bebas lagi. Tapi kalau kembali pada inna sholati itu, miskin juga leluasa, kemudian kaya juga leluasa, sama saja. Nggak diikat oleh aturan-aturan atau pola hidup seperti itu. Nah itu yang betul seperti itu. Karena deklarasi itu menyerahkan diri, penyerahan diri yang berhak, yang hanya Allah yang berhak mengintervensi, mengatur diri kita. Kita tidak boleh diatur oleh gaya hidup, ya, tidak boleh. Tidak boleh gaya hidup itu mengatur kita. Tidak boleh. Kita harus benar-benar luasa, benar-benar merdeka. Dan merdeka kita sebagai seorang hamba adalah yang tadi. Ketika kita tingkat bersandar dan penyerahan diri itu makin dekat 100% kepada Allah. Itu merdeka yang sesungguhnya. Begitu ya Pak ya. Ini sudah dibekali sesungguhnya kita itu dari kecil tuh ya, inna sholati itu deklarasi kemerdekaan. Tapi sebagian kita tidak paham apa deklarasi kebebasan diri, kemerdekaan diri.
tidak diatur, diintervensi oleh pihak lain. Hanya Allah yang berhak mengintervensi, mengatur diri kita. Tapi saya diatur oleh kantor nih Pak Ustadz, tidak apa-apa. Diatur paling juga hati, badan ya, badan fisik. Tapi hati jangan sampai. Nggak apa-apa. Itu bagian dari konsekuensi karena kita memang kerja di situ. Tapi orang mukmin dia memang diatur. Badan fisiknya, tenaganya, tapi hatinya nggak akan. Hatinya hanya Allah saja yang boleh ngatur. Nah itu leluasa. Luasa seperti itu. Bebas merdeka. Ya baik, Alhamdulillah sudah ada Pak Milas, Pak Zainuddin, Pak Tony Mardani. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sudah nggak bisa lagi lomba balap karung ya Pak. Ya, Amin. yang balap karung itu saja. Baik, nawasibul mudhari salah satu akam. Nawasib itu huruf-huruf yang menasobkan nawasib itu. Dari nasib, kemudian jamaknya nawasib. Ya, jamaknya nawasib, mufradnya dari nasib. Nasibun, yang menasobkan. Ini bentuk jawabnya nawasibu. Al-mudhari'u. Jadi kalau sini jadi al-mudhari'i ya, karena muter-muter. Salah satu aksamin. Ada 3 jenis. Al-qismul al-awalu harfu dhahirah. Huruf dhahir. Anlan kaidan. Anlan kaidan. Kemudian al-qismu sani an mutmaru al-mutmaratu az-zawazan. Annya boleh disembunyikan ya, dalam taklid. Ini yang di kelas tadarus ini sudah dijelaskan, maksudnya ketemu lagi ya, karena banyak sekali ini. Seperti liyak ro'a gitu ya, nanti di Al-Quran itu liyak ro'a. Ini harfujar. Kok masuk kepada fi'il, harusnya tidak boleh, karena aturannya memang tidak boleh huruf jar masuk kepada fi'il. Liyak ro'a, tapi ini kok masuk kepada fi'il, liyak ro'a. Ini harfu jar kok menjadikan fathah nasab, hanya nggak nyambung. Kalau huruf jar masuk kepada fi'il kan tidak boleh dilarang. Tapi di sini masuk, tapi malah merubah dari yakro'u menjadi yakro'a. Gimana penjelasannya? Sesungguhnya setelah li ini ada an. Kalau dibaca lengkap, li'an yakro'a. Li'an yakro'a. Dari yakro'u menjadi yakro'a. Jadi nasab. Nasabnya itu li'an. Setelah menasabkan dia pergi ke belakang panggung, tidak muncul. Yang muncul linya aja, maka menjadi liyak ro'a. Jadi Al-Quran begitu Pak, banyak banget. Jadi annya mutmar. Annya mutmar itu disembunyikan. Ba'da lam ta'lil. Ba'da lam ta'lil itu lam yang artinya sebab, menjelaskan sebab atau alasan. Ya, alasan. Ya, baik. Ini janggal kalau dilihat secara sepintas janggal. Ini fi'il kok dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar itu masuk ke isim, nggak boleh masuk ke fi'il ya, maksudnya kok dia masuk ke fi'il, maka jawabannya dia tidak masuk ke fi'il, tapi dia masuknya kepada huruf, ke an, li'an yakro'a. Tapi setelah menasabkan fi'il mudhari'nya dari yakro'un menjadi yakro'a, annya ini dia sembunyi, pergi dia. Yang muncul tinggal li saja, yang tertulis nanti tinggal li saja, li yakro'a.
Tapi sesungguhnya yakro'a ini nasabnya oleh annya itu mudmar. Mudmar itu apa? Sembunyi. Nah, nanti jangan bingung ya Pak kalau ketemu di Al-Quran, karena banyak banget ini kasusnya yang yang mudmar ini. Yang nampak hanya huruf jarnya saja. Ya, baik. An mudmar wujuban, kalau ini annya wajib disembunyikan. Kalau ini dalam taklil ini boleh jawazan itu boleh disembunyikan. Kalau begitu boleh nampak juga. Kalau ini an mudmar wujuban, annya wajib disembunyikan. Yaitu setelah lam juhud, setelah hatta, setelah fa sababiyah, fa yang artinya sebab, kemudian setelah wawu yang artinya ma'iyah, wawu yang artinya ma'a bersama, au setelah au. Ini hanya wajib disembunyikan, ya seperti ini tadi ya, disembunyikan. Kalau yang ba'da lam taklil yang artinya sebab atau alasan, suatu alasan, ini al-mudmaratu jawazan, boleh disembunyikan, artinya boleh juga annya itu masih ada kalau dia didahului oleh lam taklil. Al-qismul awalu hurufu zahiratu. Hurufun zahiratun. Huruf zahirah. Wa huwa arba'atu ahrufin iya an lan kai izan. An itu harfu nasbin, karena amalannya dia menasabkan. Disebut juga masdarin, huruf masdar. Maka nanti ada an masdariyah. An masdariyah. Contoh, antasumu nanti ya. Antasumu khairul lakum. Tasu tasumu, nah gitu ya Pak. Tasumu Toma yasumu, oh nggak pakai wawu ini ya. Tasumuna, yang kalian berpuasa. Kalau saya tambahkan an menjadi tasu mu tambah alif, karena nasab tasu mu. Nonnya hapus. Dia nasabnya fi'il 5 dengan cara menghapus non. Dia nasabnya mana fathahnya? Fi'il 5 tidak dilihat dari harokat tanda nasabnya, tapi dilihat dari nonnya. Nonnya masih ada atau tidak. Kalau nonnya masih ada ini berarti dia rofa. Kalau nonnya sudah hapus dan didahului an, oh berarti dia nasab. Antasumu khairul lakum. Khairul lakum. Nah, an ini di sini itu disebut huruf masdariyah. An ini disebut huruf masdariyah. Maka di sini an itu ada beberapa sebutan. Yang pertama huruf nasab disebutnya, yang kedua huruf masdarin itu huruf masdariyah, yang ketiga huruf istiqbal. Kenapa huruf istiqbal? Karena an ini masuknya ke fi'il mudhari', nggak bisa masuk kepada fi'il mati. Kan dia juga dikatakan annya istiqbal. Balik kepada an masdariyah. Antasumu, ini dari tasumu. Nah, kamu berpuasa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Nah, antasumu ini dikatakan masdarin karena rangkaian antasumu ini bisa diubah. Bisa diubah menjadi masdar.
Kalau diubah menjadi masdar, nanti ngerusak makna tidak? Tidak. Dan itu halal, halalan, thayyiban, maksudnya sah. Antasumu dirubah menjadi masdar berarti saumuka. Saumuka khairul lakum. Khairul lakum. Nah, begitu. Jadi saumuka ini masdar. Masdar dari perubahan antasumu. Saumuka, puasamu, khairul lakum. Lebih baik untuk. Ya begitu ya Bu. Pak, maksudnya masdarin itu apa? Masdarin itu huruf masdariyah disebutnya. Oh, maksudnya kalau an itu disebut huruf masdariyah, berarti rangkaian dia dan fiil itu boleh dirubah dalam bentuk masdar. Antasumu, oh, berarti saumuka atau saumukum ya, karena ini fa'ilnya antum berarti saumukum. Nah, gitu ya Pak, saumukum. Saumukum, puasa kalian khairul lakum, baik untuk kamu, untuk kalian. Nasbun, ay yansibul fi'lal mudhari'a. Dia menasabkan fi'il mudhari. Masdarin, ay yu'awwalu ma'al fi'lil bimasdari. Dia awalan dari fi'il dengan masdar. Ya seperti ini, antasumu. Yang kemudian boleh dirubah saumuka, masdar. Kemudian istiqbal, yu'ayyinu zamanil mudhari li istiqbal. Yu'ayyinu artinya menentukan zaman mudhari lil istiqbal berarti untuk yang akan datang. Karena fi'il mudhari itu artinya bisa sedang dan akan datang. Berarti kalau an nanti ada yang dia sudah menentukan. Berarti maksudnya ini fi'il mudhari'nya artinya yang istiqbal, yang akan datang, bukan yang sedang. Nahwu contoh. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu. Dan puasamu dan puasa kalian khairul lakum. Lebih baik untuk kamu. Puasa itu lebih baik bagimu. Kenapa lebih baik? Oh, apalagi orang yang sudah sepuh, yang mohon maaf, yang sudah dari riwayat gula. Puasa itu baik karena membantu mengendalikan gula darah. Oh, berarti orang-orang yang penyakit gula disarankan puasa saja Pak Ustadz? Oh, nanti dulu. Beliau punya riwayat penyakit lain dah. Karena kalau punya asam lambung, oh nanti gula darahnya turun, asam lambungnya naik. Ya, kalau puasa itu harus dilihat dulu. Yang lainnya nggak langsung gegabah begitu ya, tanpa ilmu. Dia memang nanti insya Allah makin terkendali dengan puasa itu gula darahnya. Tapi asam lambungnya naik puasa itu. Nah, sebagian dari orang tua yang sepuh itu diizinkan tidak puasa karena punya penyakit asam lambung. Asam lambungnya boleh tidak puasa. Diganti fidyah yang sudah sepuh-sepuh. Nah, bagi yang belum sepuh, maka jaga kesehatan baik-baik. Jangan sampai nanti ini diobati, ininya malah parah. Ininya diobati, ini gantian yang parah gitu ya. Jadi gimana? Memang rada rumit itu pengobatannya kalau sudah kompleks penyakitnya. Maka ini harus banyak bersyukur kita ini dalam keadaan sehat saja ya Pak. Masya Allah. Karena kesehatan itu nikmat nomor 2 itu. Yang pertama nikmat iman. Yang kedua nikmat yang tinggi itu derajatnya adalah nikmat sehat kesehatan. Wantasumu dan puasa kamu khairul lakum, lebih baik untukmu. An harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Nah ini dia menasabkan masdarin, ini antasumu bisa dirubah menjadi saumukum. Wa istiqbal berarti ini menentukan tasumunya adalah istiqbal. Jika kamu puasa, oh berarti untuk sesuatu yang akan datang bicaranya.
Mabniun ala sukuni an, ini huruf terakhirnya adalah non. Nonnya ini sukun, dikatakan di sini mabniun ala sukun. Tasumu fi'il mudhari mansub, mansubnya oleh an, bi an. Walamatu nasbi hatfun nuni, alamat nasabnya ada dengan membuang nun karena aslinya tasumuna. Tasumuna ya, saya salah tadi ya, betul yang pertama pakai wawu ya. Tasumuna. Oh, salahnya. Mohon maaf. Ya, betul yang pertama pakai wawu. Ya sudah, di lewat saja ini sudah ada yang betul, kita lihat ke sini. Tasumu. Kemudian walamatu nasfihat punun, dihilangkan nonnya. Li'ana minal afalil khamsah. Jadi fi'il 5 itu nasabnya dengan menghapus nonnya. Tidak melihat harokatnya tanda i'rab fi'il 5 itu, tapi lihat nonnya masih ada atau tidak. Nonnya masih ada, oh berarti dia rofa, masih asli, masih bawaan lahir. Nonnya hapus, oh yang menghapus apa? An, oh berarti nasab. Nonnya hapus, oh Ustaz. Lihat dulu yang menghapus non itu apa? Lam, oh berarti jazm. Karena jazm sama nasab untuk P5 sama-sama menghapus non, nggak ada beda. Tapi dia dalam keadaan nasab atau jazm, lihat huruf amilnya. Amilnya itu jazm atau nasab. Wawul jamaah domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Mana wawu jamaah ini? Ini wawu jamaah. Wawu jamaah ini adalah antum. Antum ini adalah fa'il, pelaku. Fa'il itu marfu. Fa'il itu marfu. Ini kaidah. Tapi kok nggak dikatakan marfu? Karena antum ini mabniun. Mabniun. Mabniun itu hanya numpang posisi saja. Maka di sini dikatakan fi mahali raf'in fa'ilun. Fi mahali raf'in, numpang posisi rofa. Karena dia adalah fa'il. Kenapa kok tidak dikatakan langsung marfu? Karena wawu ini adalah antum. Antum ini domir. Domir itu mabni. Kalau mabni dia kebal dari hukum i'rab, menolak dikatakan rofa. Hanya mau dikatakan fi mahali raf'in, numpang posisi rofa saja. Wal masdar mu'awal min an. Masdar mu'awal ini antasumu. Masdar mu'awal dari an, dari huruf an. Wal fi'lu fi mahali raf'in mubtada. Jadi ketika dia menjadi masdar mu'awal, yaitu saumukum, ini menjadi kalimatnya jumlah ismiyah. Saumukum kan puasa kamu. Maka di sini menjadi raf'in mubtada ketika kita bicara antasumu ini adalah masdar al-mu'awal. Masdar al-mu'awal itu gimana? Yang diganti saumukum tadi. Kalau diganti saumukum maka ini menjadi jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti dia mubtada. Khairulakum ini khobar. Mubtada itu rofa, tapi tidak dikatakan rofa, hanya dikatakan fi mahali rofin karena ini fi'il. Dia menempati posisi sebagai mubtada. Antasumu ini ketika dirubah menjadi mubtada. Ya, baik, kita lanjut nomor 2. Wallahu yuridu ayatuba alaikum.
Zainuddin sedang sibuk tidak bisa membaca apa? Pak Zainuddin silakan. Maaf Ustaz, baru nggak enak badan nih dengerin aja Ustaz. Maaf. Oh, dengarin ya. Pak Milas, nomor 2 Pak. Suaranya bisa kan? Wah, Ustaz, di jalan Ustaz. Di jalan juga. Ini Agustusan semua ini lomba ini. Baik, silakan ya Pak. Ya. Pak Tony. Ya, baik Ustaz. Pak Tony ya. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Lanjut ya Ustaz baca. Iya. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniun ala sukuni yatuba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi fathatun Al-Fathatu. wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa wal masdaru mu'awwalu min an wal fi'li fi mahali nasbin maf'ulun bih. Iya, baik Mas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Baik, wallahu yuridu ini fi'il, baik berarti setelahnya ini adalah maf'ul. Ayat tuba ini adalah maf'ul. Maf'ulnya bentuknya fi'il, tapi fi'il ini ketika kita rubah menjadi masdar, wallahu yuridu taubataka, gitu. Taubataka. Allah menghendaki taubat kamu. Di taubaka ini dia nasbin karena maf'ul bih. Ya. An dan fi'il yatuba ini dia posisinya nasab. Ketika dirubah menjadi masdar mu'awal, Allah yuridi taubataka. Taubat ini taubat itu masdarnya dari taba yatubu taubatan. Jadi an yatuba ini maf'ul bih. Alaikum maf'ul sani ya. Maf'ul dari mana Ustaz itu? Maf'ul gimana Pak? Dari yuridu itu ya? Iya, jadi an yatuba ini objek atau maf'ul. Ini yuridu fi'ilnya, Allah fa'ilnya. Fa'il. Ini fi'il. An yatuba ini objek. Objeknya bentuknya kata kerja, makanya dia boleh dirubah menjadi taubataka. Taubat kamu. Taubatan kan masdar ya. Jadi boleh dirubah kalau agar nampak objek itu isim gitu, tidak dalam bentuk fi'il, maka wallahu dan Allah yuridu taubataka. Nah, taubataka ini adalah ayat tuba, ganti dari ayat tuba, maka ayat tuba ini sesungguhnya dia adalah nasbin, dalam keadaan nasbin, bimali nasbin, karena ini maf'ul bih. Ya posisinya maf'ul. Allah pengen apa? Pengen taubat kamu. Allah pengen ayat tuba kamu bertaubat. Jadi ayat tuba kamu bertaubat ini jadi maf'ul ya. Maf'ulnya jadi rada perlu pemahaman tambahan ya. Kok ini maf'ulnya kok bentuknya fi'il? Ya makanya dia sungguhnya masdar mu'awal. Boleh diganti dengan taubat akad. Cara merubahnya gimana Ustaz?
cara merubahnya maksudnya untuk pemahaman saja Pak. Kalau ayatnya tetap saja. Oh enggak, maksudnya jadi kita tahu bahwa itu tahu bataka. Oh ya, dari taba yatubu taubatan. Dari masdarnya Pak. Fi'il madinya kan kayaknya dari taubat taka. iya, karena ini. Oh, bolehkah atau kum ya, karena ini kum ya, akhirnya boleh kum aja ini. Taubat takum. Kum ini karena ini kum boleh ya kum ya. Iya. Taubat takum. Dari taba yatubu nanti boleh dibuka. Masdar dari tabaya tubuh itu apa? Setahu saya taubatan. Taubatan. Ini masdarnya. Gitu Pak Tony maksudnya? Iya, oke Ustaz. Ya, baik. Jadi dikatakan dia masdar ya, masdar. An dan yatuba ini adalah masdar. Masdar yang posisinya menjadi objek atau maf'ul bih dari fi'il yuridu. Allah menginginkan apa? Taubat takum, taubat kalian. Cuman di sini ditulis dalam bentuk fi'il mudhari' yang didahului oleh an. Maka an ini disebut apa? Masdar ya, huruf masdariyah tadi ya. Ya baik, tanya lagi Ustaz bisa Ustaz? Ya. Itu ya, wallahu itu sebagai fa'il itu gimana Ustaz? Karena kan itu yuridunya itu kan fa'ilnya kan masa di belakang fi'il. Oh iya. Baik. Ya. Yuridu ini di sini ada dhamir apa, Pak? Ada dhamir huwa itu. Huwa itu nunjuk ke siapa baliknya? Ya. Allah ya. Iya ke Allah ya. Maka tapi maksudnya kalau di Kiramah Irab Allah itu apakah itu sebagai fa'il atau sebagai mana Ustaz? Ya, kalau secara jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Kalau kita i'rab secara jumlah Allahu mubtada, yuridu ayatu alaikum ini khobar gitu, semuanya khobar. Tapi yuridu sendiri ini kalau dibedah yuridu ini dia memiliki dhamir huwa. Huwanya kembalinya ke mana? Ke Allah itu ya. Iya, ke Allah. Maka fa'il. Iya. Adanya tadi ya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat secara kalimat, dia jumlahnya ismiyah. Allah itu mubtada, yuridu ayatubu alaikum itu adalah semuanya khobar. Khobarnya dibedah lagi, nanti ada yuridu ayatuba, nah gitu ya. Dibedah lagi dari khobarnya nanti bentuknya jumlah fi'liyah. Karena diawali yuridu. Ya, baik. Begitu ya, Ustaz. Ya. Baca lagi. Ya, boleh nomor 3. Ini yang lain sedang sibuk. Pak Tony aja, boleh silakan Pak. Qul innallaha qadirun ala ayyunajjila ayah. An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabniun ala sukuni yunajjila fi'lil mudhari'il mansubun bi an wa alamatu nasbihil fathatu wal fa'ilun dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahali jarin bi harfin jari Iya, bi mahali jarin bi harfi jar. Ya, tuh. Mana ini yang
masdar muawalnya ayunazila. Ini ayunazila ini ala tanzili, ala yunazila itu tanzil ya berarti ya. Fa'ala yufa'il, nazala yunazilu, nazala yunazil, fa'ala yufa'ilu, Yanjilu, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan ya ini, tanzilan berarti masdar, tanzilan. Ayunazilu ini boleh dikata tanzilan kalau didahului alam jadi tanzilin kalau dirubah menjadi masdar. Tanzilin ayatin. Allah itu kuasa atas penurunan ayat. Tanzilin ayatin. Ini tapi kan kita tidak boleh rubah gitu ya. Tapi secara kajian inti karena didahului an, oh dia boleh. Secara makna itu ketika dirubah ke masdar, ya kalimatnya tidak rusak dan sama. Tapi kita tidak boleh merubah Quran. Kalau karya ilmiah kita nulis sendiri ya boleh gitu ya, boleh kita merubah, membentuk, kita rubah dalam bentuk masdar muawwal. Kul katakanlah innallaha sungguh Allah qadirun. Qadirun itu kuasa, maha kuasa ala atas ayunazila ayatan, atas penurunan ayat. Atas ayunazila ayatan. Ayunazila ini didahului ala, berarti dia fi mahali jarin. Fi mahali jarin di sini. Katakan fi mahali jarin. Jar oleh ala. Ayunazila dia numpang posisi jar karena didahului ala. Kemudian apa ini? Ya sudah ya, sudah selesai. Wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu wa. Di dalam yunazilu ini ada dhamir mustatir. Dhamirnya itu adalah takdiruhu huwa, yang cocok untuk dhamir yunazil itu ada huwa. Takdir itu artinya kira-kira atau yang cocok ya, yang cocok. Ini disebut takdiruhu. Wa'an yunazzilu ada fi'il mudhari' mansubunnya bi'an dengan huruf an. Wa alamatu nasbi al-fathatu. Alamat nasabnya yunazzila fathah di huruf lamnya. Wal fa'il dhamirun mustatir, dan di dalam yunazzila ini ada fa'il dhamir mustatir. Dhamirnya mustatir itu disembunyikan. Takdiru yang cocok dengan dhamir yang disembunyikan itu dengan kata kerja ini, dhamir takdiru itu maksudnya atau kira-kira adalah huwa. Yang cocok untuk dhamir mustatir itu adalah huwa, gitu ya, takdiru adalah huwa. Tanbihun la'ahatna, tunggu kita sudah catat, kita amati. Minal amsilatis sabiqoti, dari contoh yang di atas sabiqoh yang terdahulu, annal masdaro, sungguhnya masdar al muawal, masdar muawal itu fi'il yang didahului an itu disebut masdar muawal. Min an, dari an, wal fi'li, dari an ditambah fi'il, rangkaiannya an ditambah fi'il. Qad yakunu bi mahli raf'in, ini yang pertama. Ada yang di dalam posisi rafa bi mahli raf'in, wa qad yakunu bi mahli nasbin, tapi juga ada yang bi mahli nasbin, bi mahli raf'in. Wa qad yakunu bi mahali jarin, dan terkadang dia ada di posisi jar, bi mahali jar. Tergantung
Tergantung apa? Tergantung dia amilnya atau posisi katanya. Kalau ini ayunazala, ala, ayunazala ini masdar muawal, didahului ala. Oh, berarti ini fi mahali jarin, maka ini bisa ditulis fi mahali jarin. Didahului oleh ala. Kalau nomor 2, yuridu ayatuba. Yuridu ini fi'il. Fi'il berarti setelahnya ma'ul. Oh, kalau ma'ul berarti fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Yang nomor 1, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu. Ini kalau diubah saumukum berarti jadi mubtada. Kalau mubtada berarti rofa, tapi dikatakan fi mahali rofin karena ini aslinya bukan saumuka, tapi dia menempati posisi mubtada saja ya Pak, mubtada saja karena sesungguhnya dia fi'il, cuman karena ada a-nya dia menempati posisi mubtada. Kalau mubtada sendiri adalah marfu, tapi dia menempati posisi mubtada, oh berarti fi mahali raf'in. Di sini katakan fi mahali raf'in. Nah, jadi masdar muawal itu bisa fi mahali raf'in, bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali jarin. Ya, bisa dalam 3 posisi. Bisa fi mahali raf'in, bisa fi mahali nasbin, kalau didahului huruf nasab, fi mahali jarin apabila dia didahului huruf jar, fi mahali raf'in apabila belum didahului oleh apapun yang menjadikan dia robah jabatannya. Ya, ropa. Nah, baik, sampai sini dulu ya Pak ya. Selamat berlomba Agustus nih, melanjutkan. Ya, makasih Ustaz. Sebagian belum selesai ya, katanya mau hari ini mau lomba lagi atau karnavalnya. Silakan ya. Mudah-mudahan selamat saja ya. Jadi peringatan ini hari kemerdekaan tidak mengundang murka Allah. Kadang kelewatannya lomba-lombanya itu lomba yang menjadikan sesuatu yang menabrak syariat atau menabrak yang menjauhkan diri dari ketaatan. Contohnya apa itu ya, para laki-laki didandanin jadi bencong. Ini apaan begitu ya? Nah, kurang kreatif. Nah, kenapa kok didandani jadi bencong? Ya, amal itu menggambarkan isi pikirannya. Isi pikirannya berarti bencong aja gitu. Alhamdulillah. Ini tidak mendidik, kurang mendidik. Ini termasuk kampanye apa ini? Kampanye LGBT ya, ini termasuk yang dilarang dalam syariat. Jangan jauhkan anak-anak kita dari melihat yang seperti itu. Karena kalau terus dijalin seperti itu, tertanam dalam pikiran anak kita, oh lucu ya yang seperti itu. Akhirnya ketika sudah tertanam, oh lucu yang pakaian seperti itu, akhirnya dia bersahabat dengan yang seperti itu, akhirnya apa, toleransinya tinggi gitu ya. Ketika mereka nanti fatwakan sesat dan lain-lain, ini anak-anak ini akan membela mereka dan melawan yang memberikan fatwa sesat, fatwa melenceng dan lain-lain. Nah, ini harus dijauhkan anak-anak kita. Ya, baik, kita tutup dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama Pak, terima kasih. Ustaz, bisa diperlihatkan lagi yang halaman nomor sebelumnya 1, 2 Ustaz? Mau screenshot Ustaz. Ya. Tunggu Ustaz. Oh ya. Satu halaman ini Ustaz? Iya Bu, 1 halaman saja. Syukuran Ustaz.